Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita akan mempelajari pada pelajaran 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam setiap perilaku terdapat teladan yang patut kita ikuti. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Anak-anak, apa bukti cintanya kalian pada Nabi dan Rasul? Iya, mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Aku cinta Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, dan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Untuk saat ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya. Beliau seorang nabi yang dermawan dan suka menolong, tidak pernah sombong dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diterimanya. Ujian Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Melihat hamba Allah yang saleh seperti Nabi Ayub alaihissalam, iblis merasa iri dan dengki. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar masuk dalam golongannya. Ujian pertama yang dilalui Nabi Ayub alaihissalam adalah harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam yang berupa hewan ternak mati semua dalam waktu singkat. Melihat keadaan seperti itu, iblis merasa senang dan bahagia. Iblis berpikir Nabi Ayub bersedih dan sibuk mencari serta mengumpulkan harta kekayaan. Dugaan iblis salah, malah sebaliknya. Nabi Ayub sibuk dengan ibadah. Selanjutnya adalah pada saat kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam sedang masa panen, tanaman di kebun Nabi Ayub alaihissalam diserang oleh hama. Dalam beberapa hari saja, kebun Nabi Ayub alaihissalam yang semestinya panen habis dimakan hama. Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Kali ini iblis bergembira, namun perkiraannya salah. Nabi Ayub justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam berduka karena kematian anak-anaknya. Iblis berencana mengubur hidup-hidup putra-putri Nabi Ayub alaihissalam. Rumah tempat tinggal putra-putri Nabi Ayub alaihissalam digoncang dengan dahsyat di saat tidur dengan lelap. Rumah itu roboh dengan suara bergemuruh. Begitu berat ujian itu, tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah, sabar, dan ikhlas menerimanya. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam sakit kulit. Rencana iblis selanjutnya adalah merusak kulit Nabi Ayub alaihissalam. Iblis segera melaksanakan niat busuknya. Iblis mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari bibit penyakit yang menjijikan yang bisa membuat kulit menjadi busuk dan tulang rapuh. Dalam waktu singkat, kulit Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba melepuh seperti bisul-bisul, terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan istrinya. Rencana iblis menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam rasa putus asa dan meninggalkan suaminya sendirian berhasil. Istri Nabi Ayub alaihissalam merasa putus asa dan mulai tidak sabar menghadapi ujian Allah. Pada saat itulah Nabi Ayub alaihissalam berjanji akan mencambuk istrinya 100 kali jika istrinya kembali padanya. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin, anak-anaknya meninggal dunia, sakit kulit yang menjijikan, dan ditinggal istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tidak surut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam menengadahkan tangan dan menyerahkan keadaan dirinya kepada Allah, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk mengentakkan kakinya ke bumi. Dengan izin Allah, maka memancarlah air dari dalam bumi
dalam keadaan sejuk dan segar. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mandi dan minum dengan air yang memancar itu. Ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Shad ayat 42, yang artinya Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Dengan izin Allah, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Berita kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam sampai kepada istrinya. Istrinya segera datang menemui suaminya. Ia meminta maaf atas ketidaksabarannya. Namun Nabi Ayub teringat dengan janjinya. Janji itu segera dilaksanakan oleh Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil seikat rumput dengan jumlahnya ada 100 batang, kemudian dipukulkan kepada istri tercintanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bersabar menghadapi macam-macam cobaan yang datang berturut-turut tanpa mengeluh. Nabi Ayub alaihissalam menghadapi semua cobaan dan musibah yang menimpanya. Di antara perilaku sabar yang bisa kamu teladani adalah: yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dengan sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar berarti belajar setiap hari, tidak mengeluh saat belajar, rajin mengulang pelajaran yang telah dipelajari di sekolah, dan tidak tergesa-gesa dalam belajar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dengan tidak membolos sekolah. Walau ada teman yang mengajak membolos sekolah, kita berani menolaknya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah yang menimpa, diwujudkan dengan sabar saat sakit. Sabar saat sakit berarti tidak cengeng saat sakit. Jika sakit, segera berobat ke dokter, minum obat, dan istirahat. Selain itu, bersabar dan berdoa kepada Allah agar segera sembuh dan sehat. Yang keempat, sabar dalam menerima nikmat dari Allah, diwujudkan dengan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah, meski kaya tapi tidak sombong dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berlatih yuk, kerjakan tugas berikut. Pernahkah kamu mendapat kesulitan? Bagaimana caramu menyelesaikan kesulitan tersebut? Kemukakan pendapatmu dengan meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, dalam hal apa sajakah manusia harus bersabar? Kemukakan pendapatmu dengan meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini semoga barokah dan bermanfaat. Ingat, jangan lupa ya, kita harus meneladani sifat dari Nabi Ayub alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.